Halo Miss, selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun Miss baca ini, lihat ini. Selamat pagi, malam, siang, sore. Apa sih aku? Oke, di sini Miss aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mentari Simanjunta, kelas 12 IPS 1, nomor urut 33. Gimana kabar Miss? Pokoknya Miss harus selalu sehat ya Miss ya. Jaga kesehatan, jangan lupa. Aku ingin mempresentasikan hasil presentasiku ya Miss. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Organisasi global adalah cakupannya lebih luas. Itu artinya tidak terbatas pada kawasan apapun. Dan dalam bidang kerjasamanya juga, itu cakupannya dalam wilayah yang besar. Akses terhadap modal asing. Dengan perdagangan bebas memungkinkan adanya akses investasi dengan negara lain. Hal ini penting karena Indonesia terbentuk negara investasinya masih kecil. Maka akan lebih baik jika dilakukan pembangunan pabrik di Indonesia karena akan membangun satu pekerjaan yang baru. Kemudian, pengaruh positif organisasi global dan regional bagi Indonesia. Pertama, Pertama, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perdagangan bebas, maka permintaan dan penawaran suatu produk akan semakin meningkat. Dan akhirnya mempengaruhi perkembangan integrasi industri Indonesia seperti industri bank, industri kerajinan, industri tekstil. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan bebas mendorongkan devisa. Devisa adalah sumber penerimaan negara berasal dari ekspor. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Perdagangan bebas mengakibatkan meningkatnya permintaan produk dalam negeri, memungkinkan perusahaan dapat berekspansi, berarti meningkatkan lapangan pekerjaan. Keempat, meningkatkan kualitas penduduk. Seluruh hambatan terhadap modal, barang, jasa itu dihapuskan, sehingga mendorong meningkatkan mutu produk. Menggunakan mesin-mesin yang canggih dan modern. Itu adalah caranya. Yang kelima, mendorong kreativitas. Agar bisa bersaing dengan setiap perusahaan, harus menghasilkan barang yang unggul. Siapnya infrastruktur ekonomi dan pabrik. Infrastruktur ekonomi saat ini, pemerintah berusaha untuk mengawasi peraturan yang terkait dengan investasi yang tidak menghambat investasi asing, menambahkan modal dari Indo, dan lebih regulasi dan ramah investasi. Intens. Infrastruktur politik. Seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah perlu memastikan
memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik sehingga para inspektor asing tertarik menanamkan modal di Indonesia. 4. Ancaman dari sektor keuangan. Investasi dalam negeri bisa dicabut jika dirasa kurang menguntungkan hingga berefek pada kestabilan ekonomi dalam negeri. Tantangan bagi Indonesia. Pertama, kesiapan SDM, yaitu perdagangan bebas membutuhkan yang namanya kreatif, paham iptek, dan ada jiwa kewirausahaan. Padahal Indonesia masih minim untuk ketiga hal di atas, sehingga Indonesia menjadi sulit dalam hal perdagangan bebas. 2. Sikapnya produk dan ancaman bagi usaha kecil menengah atau UKM. Indonesia atau sorotan ekspor rendah, padahal Vietnam terbilang masih baru join ke ASEAN, tapi udah bisa lebih tinggi ekspornya. Kenapa bisa? Karena harga, kualitas, sama kualitas produknya. Dan yang kelima, eksplorasi SDA dan bahaya krisis lingkungan. Mengalir derasnya investasi asing ke Indonesia berarti sumber daya alam kita dieksploitasi untuk mendapatkan nilai lebih, hingga lingkungan kita rusak. 6. Lanjutnya nasionalisme. Kecintaan terhadap barang lokal sudah sangat minim dan lebih memilih produk dari luar yang menyebabkan ekonomi nasional terancam. 7. Lemahnya perlindungan terhadap pendidikan miskin dan terpinggirkannya tidak ada agenda-agenda sosial, serta Indonesia bertemu dengan melindungi golongan masyarakat yang tidak berdaya. Hal ini menjadi transaksi bagi Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur salah yang saya ucapkan, tolong dimaafkan ya, Miss. Terima kasih.